Selamat datang di channel Electrical Power System Protection. Setelah kita menyelesaikan materi tentang proteksi sistem tenaga di peralatan, selanjutnya kita akan masuk di materi terkait petir. Jadi untuk materi awal ini, kami hanya akan mencoba melakukan beberapa simulasi kecil terkait pemodelan yang telah dilakukan untuk melihat respon dari struktur tower pada saat mengalami sambaran petir. Baik, saya akan coba membuka satu file yang sudah dibuat, dan untuk melihat hasil dari simulasi seperti apa, akan coba kami lakukan overview sebelum di materi berikutnya kita akan mencoba membangun dari awal, langkah demi langkah untuk mendapatkan hasil yang mendekati. Baik, pertama ini saya akan coba membuka file latihan yang sudah dibuat, file simulasi yang sudah dibuat. Nah, di sebelah kiri kita akan mulai dengan sumber pembangkit atau sumber sistem tenaganya yang merupakan frekuensi 50 Hz dengan level tegangan di 150 kV. Selanjutnya kita akan hubungkan sumber ini melalui kawat transmisi yang di dalamnya juga terdapat tower transmisi ya. Baik, kita simulasinya adalah saat terjadi sambaran petir di tower transmisi, kita akan mencoba mengevaluasi setiap komponen yang ada di jaringan, baik itu di tower transmisi, baik itu di kawat GSW, dan di konduktornya. Dan selanjutnya di ujung jaringan itu kita akan memodelkan gardu induk, di mana gardu induk ini memiliki LA, memiliki busbar untuk yang dihubungkan ke trafo tenaga, dan beberapa parameter-parameter lain yang harus kita masukkan di dalam pemodelan. Baik, saya coba akan melihat apa saja yang ada di dalam rangkaian atau model tower kita ini. Kita klik alternatif di keyboard dan klik 2 kali di salah satu tower ini. Pada dalam hal ini kita melihat tower 169. Baik, kalau kita melihat dari gambar ini, dari struktur tower ini kita bagi ke dalam 4 bagian atau sambungan. Di mana sambungan pertama kita lihat dari bawah, ini merupakan model atau mewakili dari dasar tower sampai dengan traves fasa T. Kemudian di gambar kedua itu kita memodelkan traves kedua, traves fasa T ke traves fasa S. Jadi kita bisa lihat ya lengannya. Lengannya ini dimodelkan dengan sebuah induktor, di mana nilai induktansi dari setiap lengan ini kita anggap 1 mikrohenry per meter. Jadi di contoh ini kita melihat 3,94 mikrohenry. Ini mewakili 3,94 meter dari as tower. Selanjutnya dari fasa S ke fasa R, dan fasa R ke top tower. Baik, selanjutnya kita melihat ada isolator. Isolator ini kita bisa melihat rangkaian dalamnya seperti apa. Jadi isolator ini di IMTP sudah dimodelkan ke dalam sebuah logic, di mana logic ini kalau kita melihat di beberapa referensi, cukup banyak referensi yang menjelaskan terkait prinsip kerja dari atau alur sampai terbentuknya flashover pada suatu isolator. Setelah kita melihat rangkaian yang ada di dalam isolator, selanjutnya kita akan kembali ke rangkaian utama. Di sini juga ada pemodelan dari pentanahan ya. Jadi pentanahan ini dimodelkan sebagai sebuah resistor non-linear, di mana di dalamnya itu ada sebuah persamaan
Nanti kita akan jelaskan di materinya untuk persamaan ini dari mana. U2 dibagi dengan akar dibagi dengan akar 1 plus U1 dibagi dengan 1,2,7,3,24. Angkanya dari mana nanti kita akan jelaskan. Ini ada kaitannya dengan nilai soil resistivity dan nilai pentanahan di frekuensi 50 Hz. Baik, selanjutnya selain itu ada persamaan juga sebagai logik pada saat ionisasi tanah atau arus yang masuk ke tanah mampu mengionisasi tanah, maka dia akan memilih jalur nomor satu. Jalur nomor satu yang mana? Yang ini. Kemudian ada kalau tidak terpenuhi dia akan memilih kalau terpenuhi di jalur nomor 2, kalau tidak terpenuhi maka di jalur nomor 1 gitu ya. Ini adalah persamaan non-linear, jadi dia melihat besaran arus yang masuk ke dalam tanah. Kemudian di sini juga ada R-footing. R-footing ini artinya nilai pentanahan atau admitansi ya. Ini kenapa 0,1? Ini artinya dibagi 1 dibagi dengan R-nya dia ya, atau pentanahan itu. Baik, kita akan kembali ke pemodelan jaringannya. Selain itu, kita juga memiliki konduktor, di mana konduktor ini dibuatnya itu melalui line data di sini ya. Jadi kita sudah bagi, ada line transmisi 175 meter, ini mewakili sambaran GS, sambaran petir di tengah span. Kemudian ada transmisi yang 350 meter, ini. Kemudian ada transmisi yang 100 kilo. Kenapa dibuat 100 kilo? 100 kilo ini biasanya kita gunakan di ujung jaringan sebelum masuk ke gardu induk. Harapannya adalah hasil simulasi kita yang hanya berdurasi kurang lebih di 200 mikrosecond tidak terpengaruh ya dari gelombang yang kembali setelah uh, simulasinya sampai di ujung sini gitu ya. Baik, kita akan lihat di bagian terakhir yaitu bagian petirnya. Ini yang semuanya penting ya. Dan ini salah satu bagian yang cukup penting di IMTP karena sudah bisa memodelkan karakteristik dari arus petir ya. Baik, kalau kita lihat di sini ada arus maksimum atau arus yang dihasilkan dari sambaran petir tersebut. Kemudian ada starting time, kemudian di sini kita juga bisa memilih ada conditional, strike probability, dan subsequent. Kemudian sebenarnya fitur ini, fitur IMTP yang 4,5 ini karena lisensinya itu lisensi dari IMTP, sehingga ini bisa menghitung berapa nilai critical current dari setiap isolator yang terpasang di tower transmisi ini. Kemudian juga di sini bisa menghitung berapa nilai back flash over rate dari sistem transmisi yang ada di suatu area gitu ya. Baik, selain itu jika ini kita tidak gunakan, kita juga bisa menggunakan salah satu bawaan dari IMTP, namun kita harus menghitung parameter-parameter yang ada dalam sini itu dengan menggunakan formula. Nanti kita akan coba jelaskan cara mendapatkan angka-angka dari formulasi ini. Baik, kita akan coba langsung simulasikan. Kita coba simulasi dengan di menu simulate, kemudian kita sebenarnya di awal itu harus ada pengaturan ini ya. Pengaturan ini terkait dengan time step-nya. Ini kita buatnya di 5 nanosecond, kemudian durasi simulasinya di 150 mikrosecond. Baik, kita coba running. Ini mungkin akan perlu waktu. Baik, setelah selesai, kita akan melihat hasil simulasi dari pemodelan kita melalui fitur viewscope-nya. Baik, kita tadi mensimulasikan sambaran ada di tower 169 dengan KA petirnya di 30 KA. Hingga kita akan coba melihat karakteristik dari petir itu sendiri. Lihat seperti ini. Jadi di pemodelan kita memberikan angka 30 KA. Dan kita bisa melihat bahwasanya petir itu di
kurang lebih di 29484 atau kurang lebih di 30 KA. Selanjutnya kita coba lihat beberapa hasil simulasi atau tegangan yang muncul di isolator. Kita lihat di tower 169, kita coba ambil sampling saja di tower 169, isolator fasa R line 1, fasa S line 1, dan fasa T line 1. Oke, ini kita coba langsung running. Oh maaf, ini sepertinya arus. Ini tidak ada arus yang muncul ya, karena tidak terjadi flashover. Oke, ini arus ya, kategori arus. Kita lihat di kategori tegangan. Saya coba buatnya di halaman 2, agar hasilnya tidak tercampur dengan arus ini. Saya lihat tegangan di tower 169, isolator fasa R line 1, isolator fasa S line 1, dan isolator fasa T line 1. Kita coba start. Baik, ini adalah hasil yang ditampilkan dari scope view. Kita bisa melihat berapa tegangan tertinggi yang terjadi pada saat ada sambaran dengan arus KA 30 kilo ampere dan menghasilkan tegangan sebesar ini ya. Tegangan yang terbentuk di masing-masing isolator ini fasa R itu sebesar 592 kV ya. Jadi teman-teman bisa melihat di pojok kanan atas ini ada tegangan yang diukur untuk masing-masing fasa ya. Kemudian fasa S-nya di 830 dan fasa T-nya di 827. Kenapa di 30 KA ini arusnya tegangannya cukup besar? Ini karena tadi dipengaruhi oleh besarnya nilai pertanahan yang kita masukkan di dalam simulasi. Sebenarnya kalau kita masukkan nilai 10 ohm atau 0,01 itu hasilnya akan sangat-sangat kecil sehingga potensi back flashover itu sangat tidak mungkin terjadi gitu. Kemudian kalau kita coba merubah nilai dari simulasi arus petirnya, kita coba naikkan, kita akan coba bandingkan ya. Ini saya capture dulu. Setelah saya seleksi ketiganya, ini saya coba capture dan coba gabungkan ya. Baik, nanti kita akan coba bandingkan dengan hasil simulasi yang baru pada saat kita menaikkan nilai KA dari petir ini. Baik, kita akan coba nilai 100 KA ya. Dan tadi nilai pentanahannya itu di 0,1 ya. 0,1 itu artinya 1/100, artinya 100 ohm ya untuk nilai pentanahan. Saya akan samakan. Kita coba lihat berapa nanti tegangan yang terbentuk di di isolator ya pada saat ada sambaran sebesar 100 KA dengan asumsi nilai pentanahannya sama di 100 ohm. Baik, saya akan coba langsung running. Ini tadi sudah 100 KA. Running. Kita coba lihat ulang. Dan di sini adalah memori atau tangkapan simulasi pertama tadi, dan kita akan bandingkan dengan simulasi kedua dengan nilai KA yang lebih tinggi. Kita coba play ulang, dan bisa dilihat untuk yang warna merah, kuning, dan hijau, ini merupakan IMT ya, atau real time, atau yang saat ini kita lakukan, atau yang terakhir kita lakukan. Sementara yang hijau ini adalah yang pertama tadi kita lakukan running atau memori ya. Sorry, yang biru ini memori, kemudian yang pink ya, dan yang biru. Oke, kita lihat di waktu yang sama kita mendapatkan hasil yang cukup jauh berbeda ya. Untuk kita lihat yang warna merah ini puncaknya ada di 742, sementara di simulasi awal tadi di 30 KA kita mendapatkan angka di 359 ya. Kemudian di fasa S saat ini kita mendapatnya di 1 megavolt, sementara di awal tadi itu sekitar 127. Mungkin ini sekedar sebagai pengenal atau pengantar dari materi petir yang akan kita lanjutkan di seri berikutnya.
Namun sebelum masuk ke pemodelan petir ini, tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu ya sumber-sumber dari tegangan lebih atau penyebab dari munculnya tegangan lebih maupun transien di sistem tenaga listrik. Baik, ini cukup untuk overview-nya. Kita akan lanjut di materi berikutnya. Terima kasih.